Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Prinsip pada rangkaian seri adalah kuat arus yang melewati setiap resistor bernilai sama. Sementara untuk tegangan, pada rangkaian seri besarnya tegangan total sama dengan jumlah semua tegangan dari masing-masing resistor. Dan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian seri yaitu dengan menjumlahkan hambatan-hambatan yang terdapat pada rangkaian. Sedangkan prinsip pada rangkaian paralel adalah kuat arus total yang bersumber dari sumber tegangan akan terbagi menjadi beberapa bagian bergantung dari banyaknya cabang. Kuat arus yang masuk ke dalam titik cabang harus sama dengan kuat arus yang keluar dari titik cabang. Sementara untuk tegangan, masing-masing resistor memiliki tegangan yang sama dengan sumber tegangan. Dan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian paralel, yaitu 1 per hambatan pengganti sama dengan 1 per hambatan ke-1 ditambah 1 per hambatan kedua ditambah 1 per hambatan ketiga, dan seterusnya menyesuaikan dengan banyaknya resistor yang dirangkai secara paralel. Kita telah mengetahui prinsip yang berlaku pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika beberapa resistor dalam suatu rangkaian listrik disusun secara seri dan paralel seperti pada rangkaian ini, bagaimana caranya menghitung nilai kuat arus dan tegangan pada masing-masing resistor? Untuk bisa menghitung nilai tegangan dan kuat arus pada setiap resistor, kita harus mencari tahu nilai kuat arus total yang dihasilkan oleh sumber tegangan ke rangkaian. Untuk bisa memperoleh nilai kuat arus total, maka kita perlu menemukan hambatan pengganti dari rangkaian ini. Sekarang, mari kita sederhanakan rangkaian ini sehingga hanya tersisa satu hambatan, yang mana hambatan tersebut adalah hambatan pengganti yang mewakili dari semua hambatan yang terdapat pada rangkaian. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, kita mulai dengan menemukan hambatan pengganti untuk hambatan yang dirangkai seri pada sisi kanan rangkaian, yaitu hambatan 2 ohm dan 4 ohm. Dengan menjumlahkan kedua hambatan, maka hambatan penggantinya sebesar 6 ohm. Sekarang pada cabang ini tersisa 2 hambatan yang tersusun secara paralel. Dengan menggunakan persamaan hambatan paralel, kita dapatkan hambatan pengganti dari hambatan 3 ohm dan hambatan 6 ohm, yaitu sebesar 2 ohm. Sekarang, pada cabang ini tersisa satu hambatan. Sekarang, ayo kita lihat cabang yang lainnya. Pada cabang ini, terdapat hambatan 5 ohm dan 3 ohm yang disusun secara seri. Dengan menggunakan persamaan hambatan seri, maka hambatan penggantinya sebesar 8 ohm. Sekarang, pada cabang ini tersisa satu hambatan. Sekarang, mari kita tentukan hambatan pengganti untuk hambatan 8 ohm dan 2 ohm yang tersusun secara paralel. Dengan menggunakan persamaan hambatan paralel, kita memperoleh hambatan penggantinya sebesar 1,6 ohm. Dengan demikian, tersisa 2 hambatan yang tersusun secara seri. Dengan menggunakan persamaan hambatan seri, kita memperoleh hambatan penggantinya sebesar 4 ohm. Sekarang, sudah tersisa satu hambatan. Dengan demikian, kita bisa menghitung kuat arus total yang dihasilkan oleh baterai. Dengan menggunakan hukum Ohm, maka kuat arus total yang dihasilkan baterai sebesar 3 ampere. Setelah menemukan kuat arus total yang dihasilkan oleh sumber tegangan, kita bisa menghitung besarnya tegangan dan kuat arus yang mengalir pada setiap resistor dengan mengembangkan rangkaian yang telah kita sederhanakan kembali ke bentuk rangkaian aslinya. Mari kita mundur satu langkah ke rangkaian ketika tersisa hambatan 2,4 ohm dan 1,6 ohm. Pada rangkaian ini, kedua hambatan tersusun secara seri.
sehingga akan dialiri oleh arus listrik yang sama yaitu sebesar 3 ampere, namun memiliki tegangan yang berbeda. Kita dapat menghitung nilai tegangan pada kedua resistor dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu dengan mengalihkan kuat arus dengan nilai hambatannya. Pada hambatan 2,4 ohm, maka nilai tegangannya sebesar 7,2 volt. Sementara pada hambatan 1,6 ohm, nilai tegangannya sebesar 4,8 volt. Nilai kedua tegangan yang diperoleh bila dijumlahkan akan bernilai sama dengan tegangan pada baterai sebesar 12 volt. Selanjutnya, kembangkan ulang hambatan 1,6 ohm yang merupakan gabungan dari dua hambatan yang disusun secara paralel. Kita telah mengetahui bahwa dua hambatan yang dirangkai paralel memiliki tegangan yang sama, sehingga pada hambatan 8 ohm dan 2 ohm memiliki tegangan yang sama sebesar 4,8 volt, yang telah kita hitung ketika kedua hambatan tersebut menjadi satu. Meskipun tegangannya sama, namun kuat arus yang terdapat pada setiap resistor tidaklah sama, sesuai dengan prinsip pada rangkaian paralel. Karena nilai hambatan dan tegangan sudah diketahui, maka dengan menggunakan hukum Ohm, kita bisa menghitung besarnya kuat arus pada setiap resistor. Pada hambatan 8 ohm yang memiliki tegangan 4,8 volt, maka kuat arusnya sebesar 0,6 ampere. Dan pada hambatan 2 ohm dengan tegangan yang sama yaitu 4,8 volt, kuat arusnya sebesar 2,4 ampere. Nilai kedua kuat arus tersebut jika kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 3 ampere. Hasil tersebut sama seperti kuat arus ketika memasuki titik cabang. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan muatan, yaitu muatan yang masuk ke titik cabang sama dengan muatan yang keluar dari titik cabang. Sekarang, mari kita kembangkan hambatan 2 ohm yang merupakan gabungan dari dua hambatan yang dirangkai paralel, yaitu 3 ohm dan 6 ohm. Kita telah mengetahui bahwa tegangan pada kedua hambatan ini adalah sama, yaitu sebesar 4,8 volt. Namun kuat arus pada kedua hambatan berbeda. Dengan menggunakan hukum Ohm kembali, kita bisa menghitung kuat arus pada setiap resistor, yaitu dengan membagi nilai tegangan dengan nilai hambatannya. Jadi, pada tegangan 4,8 volt dibagi hambatan 3 ohm, hasilnya sama dengan 1,6 ampere. Begitu juga pada hambatan 6 ohm. Dengan tegangan 4,8 volt yang dibagi hambatan 6 ohm, hasilnya sama dengan 0,8 ampere. Bila kedua kuat arus tersebut dijumlahkan, hasilnya sama dengan 2,4 ampere, yang mana hasilnya sama seperti nilai kuat arus yang memasuki titik cabang. Sekarang, mari kita kembangkan hambatan 6 ohm pada bagian kanan rangkaian yang merupakan gabungan dari dua hambatan yang dirangkai seri oleh hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Karena tersusun seri, maka kuat arus yang mengalir pada kedua hambatan tersebut bernilai sama, namun nilai tegangannya berbeda. Dengan menggunakan hukum Ohm kembali, kita bisa menghitung nilai tegangan pada masing-masing hambatan, yaitu dengan mengalihkan nilai hambatan dengan kuat arus pada hambatan tersebut. Untuk hambatan 2 ohm yang dialiri oleh arus listrik sebesar 0,8 ampere, maka nilai tegangannya sebesar 1,6 volt. Dan pada hambatan 4 ohm yang dialiri oleh arus listrik yang sama, maka nilai tegangannya sebesar 3,2 volt. Selanjutnya, pada cabang ini terdapat satu hambatan sebesar 8 ohm yang merupakan gabungan dari dua hambatan yang tersusun seri oleh hambatan 5 ohm dan 3 ohm. Pada cabang ini, kedua resistor memiliki kuat arus yang sama, yaitu sebesar 0,6 ampere,
Dengan menggunakan hukum Ohm, hambatan 5 ohm yang dikalikan dengan 0,6 ampere akan menghasilkan tegangan 3 volt, dan pada hambatan 3 ohm yang dikalikan dengan 0,6 ampere, nilai tegangannya sebesar 1,8 volt. Bila kedua tegangan tersebut kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 4,8 volt. Hasil tersebut sama dengan nilai tegangan pada hambatan 8 ohm sebelum kita kembangkan. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana menghitung kuat arus dan tegangan listrik pada setiap resistor yang dirangkai di dalam rangkaian seri dan paralel. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.